Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya calon guru penggerak Angkatan 11, Yunike Ardiana, Sarjana Pendidikan dari UPTDSD Negeri Putra Aji II, Sukadana, Lampung Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas Jurnal Refleksi Dwi Mingguan 6, Modul 2.2, Pembelajaran Sosial dan Emosional. Dengan model refleksi 4C. Model ini dikembangkan oleh Richard, Koch, dan Morrison tahun 2011. Ada beberapa pertanyaan kunci yang menjadi panduan dalam membuat refleksi model ini, yaitu 1. Connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? 2. Challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? 3. Konsep. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. 4. Change. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini? Yang pertama, connection. Setelah belajar modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, setelah sebelumnya belajar modul 2.1 tentang bagaimana mendesain pengalaman belajar dan lingkungan belajar dengan menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid agar murid dapat mencapai tujuan pembelajarannya, selanjutnya, saya mengikuti pembelajaran modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional atau PSE, mulai dari hari Selasa 3 September 2024 hingga hari ini, hari Kamis 12 September 2024. Pada hari Selasa 3 September 2024, saya mengikuti kegiatan di ruang forum komunikasi yang disediakan sebagai sarana komunikasi antara fasilitator dan rekan calon guru penggerak selama mempelajari modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Saya belajar bagaimana menciptakan pengalaman dan lingkungan belajar yang memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional murid. Saya belajar bagaimana mengelola emosi dalam memiliki kesadaran diri, memanajemen diri dengan strategi STOP atau STOP, bagaimana saya membuat keputusan dengan POCH atau POOCH. Saya mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Materi ini erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Pada modul 2.2, saya belajar tentang menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan agar seluruh warga sekolah, khususnya murid di sekolah, dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Saya membuat modul ajar berdiferensiasi yang terintegrasi kompetensi sosial dan emosional atau KSE yang tertuang dalam tugas 2.2.H demonstrasi konstekstual. Modul ajar tersebut sebagai acuan saya dalam melakukan aksi nyata. Guru yang menerapkan pembelajaran sosial dan emosional secara efektif akan lebih bisa memenuhi kebutuhan belajar murid secara optimal, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Kedua, challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang saya jalankan selama ini? Dari beberapa konsep yang saya pelajari di modul 2.2, ada sedikit yang berbeda dengan apa yang saya terapkan selama ini, yaitu sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa perkembangan kompetensi sosial dan emosional murid akan berkembang dengan sendirinya, sesuai dengan bertambahnya usia mereka. Tidaklah terlalu penting dan bukan tugas utama seorang guru kelas, tetapi saya salah besar. Setelah mempelajari modul ini, sekarang saya memahami serta menyadari pentingnya perkembangan murid secara holistik. Lemahnya perkembangan sosial emosional para murid terlihat dengan meningkatnya perilaku negatif murid dan terjadi kasus perundungan di sekolah. Pembelajaran yang dapat menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional murid sangatlah penting. Sebagai guru, saya harus memikirkan bagaimana menuntun murid untuk mencapai kodratnya, bagaimana membimbing mereka agar dapat mengeksplorasi seluruh potensi yang ada dalam dirinya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, hingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ketiga, konsep. Konsep utama dan sangat penting yang saya pelajari di dalam modul 2.2 ini adalah pembelajaran sosial dan emosional atau PSE merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah
memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat: pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional ini dapat tercapai dengan cara sebagai berikut. 1. Penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. 2. Kemitraan atau kerjasama sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. 3. Kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna dan evaluasi secara berkala. Keempat, change. Setelah mempelajari modul 2.2, insya Allah saya akan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Di antaranya yang akan saya terapkan yaitu: pertama, mengajak murid mengekspresikan perasaan dengan gambar perasaan. Kedua, membiasakan dan mengembangkan hubungan positif dengan warga sekolah dengan kegiatan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ketiga, menjadi teladan atau contoh dalam penerapan kompetensi sosial dan emosional atau KSE bagi rekan guru. Keempat, berkolaborasi dengan warga sekolah menerapkan kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Saya akan berusaha menerapkan konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja CASEL, Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya akan mempraktikkan konsep kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Dan saya akan berusaha mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness melalui pengajaran eksplisit atau integrasi dalam praktik mengajar dan kurikulum akademik atau penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Demikian pemaparan saya kali ini tentang tugas jurnal dwi mingguan ke-6 modul 2.2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, semoga kita tergerak, lekas bergerak, dan mari kita menggerakkan. Salam guru penggerak.